Begitu check-in di hotel itu, Cynthia langsung diarahkan ke kamar yang lagi kosong waktu itu, yaitu di lantai 2 ya. Di kamar itu Cynthia pun langsung istirahat, karena kan besoknya dia ada meeting mau urus banyak hal ya. Hai guys, kembali lagi di segmen CV. Dalam seminggu terakhir ini di bulan November 2023, total udah ada 3 kasus bundir yang terjadi di kota Padang doang nih. Belum daerah lain lagi loh. Serem banget yang menjelang akhir tahun ini kok jadi banyak berita ginian. Terus-terusan terjadi pula dalam kurun waktu cuma 3 hari. Jadi tepatnya dalam selang waktu 3 hari dari Senin sampai Rabu, ada 3 kejadian udah terjadi di kota Padang itu sendiri, yaitu yang pertama di hari Senin, 13 November 2023, ada seorang wanita yang gagal menikah lalu ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi ngegantung di kamar Hotel Oyo di Jalan Veteran Dalam, Purus, Kecamatan Padang Barat. Yang kedua, selang 2 hari kemudian, yaitu di hari Rabu, 15 November 2023, seorang pria asal Jawa Barat ditemukan udah kehilangan nyawa masih dengan cara yang sama, yaitu ngegantung di sebuah rumah di Kelurahan Seberang Palinggan, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Terus yang ketiga ada mahasiswi UNAN yang ditemukan tidak bernyawa di kamar kosnya sendiri. Nanti bakal gua buatin kronologinya di video terpisah biar kalian nggak bingung. So, yang bakal kita bahas di video ini itu yang pertama tadi ya. Yang di hari Senin, di mana ada seorang calon mempelai wanita yang ditemukan udah berpulang ke Yang Maha Kuasa sebelum hari H pesta pernikahannya. Yaitu dengan cara di kamar Hotel Oyo. Siapa wanita ini, Bang? Wanita ini bernama Cynthia Indah Permatasari, umur 25 tahun, asalnya dari Kelurahan Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Di sini kita panggilnya Cynthia aja ya. Cynthia ini lulusan D3 di bidang gizi di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Selama di perkuliahan dulu, Cynthia ini mahasiswi yang pintar dan juga aktif di beberapa organisasi di kampus ya guys. Dia udah lama ngejalin hubungan pacar sama seorang pria bernama Muhammad Hadi Zulkarnain, asalnya dari Padang. Di sini kita panggilnya Hadi ya. Hadi udah pernah mengenyam pendidikan dari Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Jadi sekarang dia ini seorang anggota kepolisian berpangkat Ibda ya. Dia juga dulunya pernah bertugas di Polda Maluku Utara pada tahun 2020. Hadi ini anak dari pasangan Dirton Zulkarnain dan Ranti Zulkarnain. Keluarga Hadi termasuk golongan terpandang, terus bisa dibilang kaya raya. Karena orang tua Hadi ini punya bisnis les gitu untuk para mahasiswa yang pengen masuk ke sekolah kedinasan. Ayahnya Hadi yaitu Dirton Zulkarnain juga aktif di komunitas Mercedes-Benz Tiger Club Indonesia atau MTC INA di Kota Padang guys. Jadi background ekonomi Cynthia sama Hadi ini beda jauh ya levelnya. Kalau kata orang sekarang itu tidak sekufu lah. Tapi walaupun keadaannya kayak gitu, pada awalnya Cynthia sama Hadi ini tetap bertekad untuk perjuangin cinta mereka nih guys. Makanya di bulan Juli 2023 lalu, Cynthia ini udah bertunangan sama Hadi. Jadi ya udah kayak biasa, setelah tunangan mereka pun lanjut nyiapin kebutuhan pernikahan mereka kayak WO, wedding organizer, lokasi pernikahan. Terus di hari Selasa 7 November kemarin mereka lakuin foto pre-wedding romantis yang ala-ala kayak gini. Abis itu mereka juga mesen 2000 pieces souvenir nikah di akun TikTok Subur Souvenir yang isinya itu ada penggaruk badan, gelas enamel, mangkok kaca, dan termasuk barang-barang lain lagi yang udah ada nama Hadi dan Cynthia-nya di situ. Sekaligus juga ada tulisan tanggal pernikahan mereka yaitu di tanggal 14 Januari 2024 nanti nih. Jadi bisa dibilang persiapan pernikahan Cynthia udah mencapai 85% lah. Tinggal dikit lagi aja. Tapi di sini tiba-tiba ada plot twist yang bener-bener ngagetin banget buat Cynthia ini guys. Berdasarkan keterangan keluarga Cynthia, pihak keluarga Hadi udah menyatakan kalau mereka merestui hubungan Cynthia sama Hadi. Namun ucapan itu ternyata nggak sesuai sama tindakannya. Jadi di tahap ini tiba-tiba dari pihak keluarga Hadi itu minta uang panai atau disebut juga sebagai uang jemputan ke pihak keluarga Cynthia yang nominalnya itu nggak masuk akal banget. Dari keterangan keluarga Cynthia, awalnya uang jemputan yang diminta oleh keluarga Hadi itu sebesar 1,5 miliar guys. Lalu setelah dinego-nego akhirnya deal di 500 juta. Tapi nggak sampai di situ aja. Ternyata masih ada tuntutan biaya pesta pernikahan dan lain-lain yang harus full ditanggung oleh keluarga Cynthia secara penuh. Dan juga semua vendor untuk pernikahan mereka itu ditentukan oleh pihak keluarga Hadi. Jadi ya misalkan kalau vendor yang dipilih sama pihak keluarga Hadi itu yang mahal-mahal, artinya keluarga Cynthia juga lah yang harus menyanggupi semua biaya itu. Ujung-ujungnya tetap bakal jauh lebih dari angka 500 juta kan. Nah dugaannya karena hal inilah suatu hari di hari Minggu 12 November 2023, Cynthia ini datang ke Kota Padang, soalnya dia ada janji meeting sama wedding organizer di keesokan harinya di hari Senin. Wedding organizer ini pihak yang mengurus pernikahan ya.
Jadi dia mau prepare ini itulah pokoknya seputar pernikahannya nanti. Nah di kota Padang, Cynthia tentu perlu menginap di hotel kan. Waktu itu dia milih buat stay di Hotel Oyo tipe apartemen residence syariah yang ini guys. Lokasinya di Jalan Veteran Dalam, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, di daerah yang padat penduduk dan lokasinya itu dekat sama Universitas Eka Sakti atau UNES Padang. Begitu check-in di hotel itu, Cynthia langsung diarahkan ke kamar yang lagi kosong waktu itu yaitu di lantai 2 ya. Di kamar itu Cynthia pun langsung istirahat karena kan besoknya dia ada meeting mau urus banyak hal ya. Singkat cerita di keesokan harinya yaitu di hari Senin 13 November 2023, waktu itu udah jam check out yaitu jam 12 siang. Yang harusnya sesuai SOP hotel, Cynthia udah harus keluar ya. Tapi entah kenapa waktu itu Cynthia ini gak kelihatan sama sekali di lobi hotel. Jadi karena itu petugas hotel pun pergi ngecek ke kamar Cynthia buat nyuruh dia segera check out. Tapi pas dipanggil-panggil loh kok gak ada yang nyaut dari dalam kamar. Udah digedor-gedor juga pintunya rupanya masih kekunci. Artinya masih ada orang dong di dalam. Nah tapi karena waktu itu belum ada tamu lain yang mau masuk, jadi ya udah petugas hotelnya memutuskan untuk ngasih kelonggaran waktu deh. Di situ dia tinggalin kamar Cynthia, lalu balik ke meja resepsionis. Lalu sekitar 2 jam kemudian, yaitu di jam 2.30 siang, petugas hotel itu datang lagi ke kamar Cynthia buat nyoba manggil lagi kayak tadi, diketok-ketok pintunya. Namun tetap gak ada jawaban apapun dari dalam. Nah karena udah lama ditunggu-tunggu, terus udah dikasih kelonggaran waktu 2 jam juga kan tadi, akhirnya petugas berinisiatif masuk ke kamar Cynthia lewat jendela, guys. Saat itu juga petugas itu nemuin tubuh Cynthia yang ternyata udah dalam kondisi yang lagi ngegantung melayang di dalam lemari pakaian kamar itu. Langsung shock lah dia di situ. Udah capek-capek manjat jendela, malah dikagetin penampakan kayak gitu kan. Setelah itu dia pun langsung laporin kejadian ini ke polisi. Nah, dugaannya sih Cynthia memilih mengakhiri hidupnya sendiri di situ karena tuntutan uang panai 500 juta tadi itu bener-bener memberatkan dia banget. Soalnya dia bukan dari keluarga kaya raya. Jadi mungkin dia mikirnya ya udah deh, sekalian gak usah diurus lagi lah semuanya, termasuk meeting sama wedding organizer itu tadi. Harusnya kan meeting itu janjinya di hari Senin itu juga. Makanya dia stay di hotel itu kan kemarin. Beberapa saat kemudian pihak polisi yang menerima laporan petugas hotel itu pun datang ke lokasi hotel buat olah TKP. Terus langsung ngelakuin pemeriksaan ke beberapa saksi di lokasi, sekaligus ngecek CCTV hotel. Kegiatan ini tujuannya untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat atau memang ini murni kasus bundir ya. Karena waktu itu nggak bisa langsung dipastikan juga penyebabnya apa. Setelah ngecek TKP, pihak medis pun membawa tubuh Cynthia ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan otopsi, buat nyari tahu penyebab pasti kasus penghilangan nyawa Cynthia ini. Lalu beberapa hari kemudian di hari Kamis 16 November 2023, pihak keluarga Cynthia yang bernama Jeffrey pun meminta polisi mengusut tuntas kasus Cynthia supaya mereka bisa tahu pasti apa penyebab dari hilangnya nyawa Cynthia. Apakah ada kasus kriminal di sana atau enggak? Karena meskipun ditemukan dalam kondisi lagi ngegantung begitu, banyak orang yang masih ngerasa ragu, emangnya lemari itu bisa dipakai Cynthia untuk dijadikan tempat menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi rasa penasaran itu pun akhirnya terselesaikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, Sinta dinyatakan memang kehilangan nyawa akibat karena di tubuhnya tidak ditemukan bukti kekerasan dari hasil visum dan juga otopsi. Jadi udah bisa dipastikan kalau ini emang kasus. Sampai sekarang sih untuk tekanan apa aja yang udah dialami Cynthia dalam proses perjuangan dia untuk menikah itu masih simpang siur ya guys. Kalau dugaannya sih Cynthia ini emang dari awal gak direstui karena keluarganya beda level secara ekonomi dibandingkan pihak keluarga Hadi. Makanya uang jemputannya dibikin mahal-mahal, sampai 1,5 M kan tuh awalnya sebelum diturunin ke 500 juta. Tapi untuk kepastiannya apakah memang benar pihak keluarga Hadi yang mempersulit proses pernikahan mereka di balik layarnya, kita harus tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut ya. Untuk saat ini karena proses otopsi udah selesai, tubuh Cynthia udah diserahkan ke pihak keluarga dan udah dimakamkan juga oleh keluarganya di kota Pariaman ya. So itu tadi kasus penghilangan nyawa diri sendiri yang terjadi di bulan November 2023 ini. Dipandang sebelah mata itu emang gak enak banget ya. Apalagi sama orang yang bakal jadi keluarga dalam waktu dekat. Semua hanya karena kita lebih miskin dari mereka. Harusnya kan manusia dinilai berdasarkan attitude ya, bukan uangnya ada berapa. Di next video gue bakal bawain kasus serupa yang kejadiannya juga di kota Padang nih. Cuman ya tentu pelaku dan kronologinya beda dong. Namanya juga beda kasus. Tapi topiknya masih sama ini nanti, yaitu juga. Pelakunya remaja mahasiswi yang seumuran sama Sinta gitu pokoknya. Ditunggu ya videonya. Kalau bisa kalian subscribe juga channel ini, biar nanti kalau videonya udah up, kalian bisa langsung nampak di tampilan depan YouTube.
Jangan sampai ketinggalan lu. Untuk kasus ini kita doakan semoga mendiang Cynthia bisa tenang di sana, dosa-dosanya diampuni, dan keluarganya bisa diberi ketabahan ya. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton update kasus di channel ini, dan assalamualaikum.